berlabuh. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Apakah ada sukacita hari ini? Saya harap ada sukacita di dalam hati adik-adik. Siapa yang hari ini ada sukacita, angkat tangan. Yuk, kita semua aja adik-adik semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Berdiri semua ya adik-adik ya. Tetap berdiri, saya ajak adik-adik untuk sama-sama lipat tangan. Kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk sama-sama bersekutu beribadah pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, ikutilah berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih untuk tubuh yang sehat dan juga hati yang gembira. Kiranya Tuhan tolong sertai setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Amin. Nah, adik-adik, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-3, semakin dekat dengan masa Paskah. Adik-adik tahu tidak? Sebelum Paskah ada apa? Ada Jumat Agung. Kita mau mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Karena apa? Karena mengasihi kita, berkorban buat kita semua. Nah, adik-adik, tiba-tiba teringat satu lagu. Lagu ini bunyinya begini. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Apanya yang tak beranjak, tak bergoyang? Kasih Tuhan, adik-adik, kasih Tuhan seperti gunung yang besar, yang kokoh. Tuhan sudah janjikan akan mengasihi kita senantiasa. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Adik-adik tahu nggak judulnya? Dengar intronya dulu. firman Tuhan yang mengasihiku, tak
akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik silahkan duduk ya, capek ya dari tadi berdiri terus. Nah, adik-adik, kita selain bisa memuji nama Tuhan dengan suara kita juga bisa memuji nama Tuhan dengan apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Kita bisa memuji nama Tuhan dengan alat musik. Ya, ayo, saya ingin tahu adik-adik di rumah pasti semua punya alat musik kan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nanti pakai suara ya, pakai kita nyanyi ya. Nah, adik-adik ada satu lagu. Lagu ini mengajarkan kita untuk pujilah nama Tuhan, pujilah dengan musik. Sebelumnya Lese kasih waktu 1 detik, terlalu kurang ya. Lese kasih waktu 10 detik ya. Lese akan hitung sampai 10. Adik-adik ambil alat musik yang ada, yang sudah disiapkan oleh Papa dan Mama. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan alat musik kita ya. Lese itu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah siap ya adik-adik ya? Lese juga sudah siap dengan alat musik Lese. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dulu. Tanpa alat musik dulu ya. Kita nyanyi dulu ya lagunya ya. Indo. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan tamborin. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan tamborin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tamborin. Pianika, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan pianika. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan pianika. Ding dong, 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 ding dong. Adik-adik, terima kasih sudah berpartisipasi memuji nama Tuhan dengan alat musik adik-adik masing-masing di rumah. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama pujikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Yuli. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dulu ya. Ayo kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang mau berkonsentrasi, sehingga kami bisa mendengar dan mengerti, serta kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Tuhan berkati firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Lause mau memberi tebakan dulu kepada adik-adik sekalian. Hari ini kita akan cerita tentang seorang tokoh di mana dia itu dulunya hanya seorang anak yang dianggap remeh ya. Jadi anak bungsu, anak paling kecil. Terus dianggap badannya juga kecil, nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata Tuhan memilihnya dan Tuhan menjadikannya seorang raja. Nah, pasti mungkin adik-adik ada yang menebak siapa itu. Nah, tokoh kita hari ini adalah Daud. Lause mau memberi tebakan. Coba adik-adik yang di rumah tahu enggak siapa ayah Daud ya. Jadi, apakah ada yang tahu enggak? Kalau Daud kan sudah sering dengar nih. Nah, Daud ini ayahnya siapa ya? Jadi di sini Lause kasih clue. Depannya namanya ayahnya itu I, terus S, terus titik-titik. Nah, kira-kira siapa ya? Is. Siapa ya? Ada yang tahu enggak? Nah, kalau mungkin masih ada yang lupa atau bingung, Lause kasih tahu. Nama ayah Daud adalah Isai. Siapa? Isai. Nah, Isai ini ayah Daud. Daud itu anak bungsu, anak paling kecil ya adik-adik ya. Nah, meskipun dia anak paling kecil, tapi jangan diremehkan karena Tuhan memilih dia. Selain Daud ini anak Isai, apalagi yang kita ingat dari orang yang namanya Daud ini? Coba kita lihat. Nah, adik-adik, Daud, dia ketika masih muda, Daud itu pekerjaannya apa? Dia adalah seorang gembala. Gembala itu apa? Nah, dia menjaga domba-domba. Lihat itu ya, banyak domba-domba di sekelilingnya. Nah, sambil menjaga domba, Daud ini suka memainkan alat musik, adik-adik. Jadi Daud itu suka bernyanyi, suka bermazmur, dan bermain musik untuk memuji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Di sini siapa yang suka nyanyi, siapa yang suaranya bagus, siapa yang bisa main musik. Nah, kita pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan, seperti Daud. Nah, jadi tadi selain Daud itu ayahnya namanya Isai. Terus kemudian dia adalah seorang gembala. Terus apalagi ya kira-kira yang kita ingat ketika kita dengar nama Daud? Apa? Nah, mungkin yang paling sering kita dengar adalah ceritanya yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Coba kita lihat next. Nah, ingat adik-adik ini siapa? Daud yang mana? Daud tentu yang kecil ini ya, yang di sebelah sini ya, yang tidak pakai baju atasan itu Daud. Nah, sedangkan yang gede, yang besar itu siapa?
Goliat ya. Nah, jadi Daud dan Goliat adik-adik ya. Jadi adik-adik pasti ingat sekali tentang cerita ini ya. Nah, tentang Daud yang bisa mengalahkan Goliat hanya dengan satu ketapel batu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hebat banget. Ingat, yang hebat bukan Daud, tapi yang hebat adalah Tuhan yang menyertai Daud senantiasa. Kenapa Daud bisa hebat begitu? Jawabannya adalah karena Daud dekat dengan Tuhan, adik-adik. Nah ya, jadi adik-adik ingat ya, Daud selalu dekat dengan Tuhan. Dekatnya melalui apa? Daud itu sering berdoa, menyanyi, dan memuji Tuhan dari hatinya. Jadi menyanyi itu enggak asal cuma nyanyi, lalalala gitu aja, enggak. Tapi menyanyinya benar-benar dari hati. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, Daud itu selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, ini kira-kira ya, ini cuma gambar adik-adik supaya adik-adik bisa membayangkan. Meskipun Daud sudah menjadi raja, digambarkan ya, sebagai raja pakai mahkota, tapi Daud tetap berusaha untuk dekat pada Tuhan. Ketika Daud melakukan dosa, melakukan kesalahan, atau ketika Daud merasa takut karena banyak orang yang ingin menjelekkan dia, menjatuhkan dia, bahkan membunuh dia, Daud itu juga merasa takut karena dia manusia ya, sama seperti kita, bisa merasa takut. Nah, ketika dia merasa hal-hal yang tidak baik seperti itu, dia memuji Tuhan tetap, adik-adik, dia berdoa, bermazmur kepada Tuhan. Nah, ketika dia bersuka cita pun mengalami kebaikan dalam hidup, Daud juga tetap dekat dengan Tuhan, juga memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita mau belajar dari Daud ya. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap berusaha untuk dekat dan senantiasa bisa terus berdoa, berbicara kepada Tuhan dengan intim. Ngobrol dengan enak kepada Tuhan. Apapun itu permasalahannya kita sampaikan kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau belajar juga untuk menghafalkan ayat yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 5. Di sini kita mau hafalkan, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ingat adik-adik ya. Nah, jadi kita ini harus memuji Tuhan seumur hidup kita, ya, karena kita sudah begitu diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi kita kan mendengar banyak ya, Daud bisa dekat dengan Tuhan melalui doa. Adik-adik ingat enggak? Ada satu lagu yang mengingatkan kita juga bahwa hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Nah, di sini mungkin ada yang bisa nyanyi lagu ini. Coba didengerin Lause ya. Lause mainkan sedikit dari notnya supaya adik-adik nanti bisa sama papa mama di rumah. Adik-adik bisa memutar lagi lagu ini. Mungkin bisa cari dari YouTube, didengarkan. Kata-katanya bagus sekali adik-adik. Dan ini bisa menguatkan setiap kita. Ketika kita mungkin mengalami gelisah, mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, kita terus ingat bahwa kita itu punya siapa? Punya Tuhan. Jadi ketika kita mengalami hal yang tidak baik, baik itu hal yang menyedihkan, menakutkan, kita harus selalu ingatnya yang pertama itu ingat siapa? Tuhan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Karena Tuhan itu bukan jauh di sana, di surga jauh, bukan. Tuhan itu dekat sama kita.
Yang penting kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan terus, ya, menyampaikan isi hati kita, baik itu isi hati yang kita sedang bahagia, sedang sukacita, ataupun kita yang sedang sedih, sedang takut. Kita ngomong setiap hari, setiap saat sama Tuhan. Itu namanya kita bisa dekat sama Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, adik-adik. Ingat ya, jadi dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai kapanpun, satu hal yang paling penting kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan kita. Ya, jadi kita harus tidak boleh melupakan doa. Doa ini sangat penting. Oke? Lalu saya akan coba sedikit mainkan notnya supaya adik-adik bisa tahu lagunya ya. Jadi tadi Lause mainkan hanya bait pertama terus langsung ref ya. Jadi nanti adik-adik bisa cari lagi sendiri lagu ini. Lagu ini sangat bagus kata-katanya adik-adik. Dan Lause berharap firman Tuhan hari ini benar-benar kita bisa ingat ya bahwa seumur hidup kita itu punya Tuhan yang luar biasa yang akan selalu mendengar setiap doa kita ya. Jadi kita ketika bicara sama Tuhan, kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Oke adik-adik? Nah, hari ini kita ada aktivitas. Jadi nanti adik-adik kan sudah terima nih ya, gelas. Seperti ini gelas plastik. Terus habis gitu ada stick. Nah, nanti di sticknya ini adik-adik boleh tuliskan doa kalian. Kita belajar ya, untuk bisa doa tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga berdoa untuk orang lain adik-adik. Nah, kita boleh misalnya ini pertama doa untuk diri sendiri, Tuhan tolong beri saya kesehatan. Nah, nanti di stick yang kedua, kita berdoa juga, jangan lupa untuk papa mama ya. Tuhan berkati papa mama dengan kesehatan. Terus kita juga berdoa untuk mungkin saudara-saudari kita. Nah, berdoa untuk Cece, Koko supaya sekolahnya lancar, misalnya gitu. Terus kita juga boleh berdoa loh untuk yang lain. Misalnya untuk negara Indonesia. Berdoa, Tuhan berkati semoga negara Indonesia terus aman, tentram, misalnya gitu. Nah, jadi boleh tuliskan doa kalian di stick ini menggunakan spidol ya atau alat tulis lain yang rasanya bisa dipakai untuk menulis di sini ya. Setelah itu, ini ada gelas plastik. Kalian boleh hias adik-adik dengan barang-barang apapun yang ada di rumah. Boleh dengan kertas koran, boleh dengan kertas lipat, atau kalau punya barang bekas juga boleh. Misal, Lause ini punya selongsongnya tisu ya, yang bekas tengahnya ya. Nah, ini bisa Lause potong. Terus habis gitu bisa Lause bentuk. Misal jadi seperti bintang, nah nanti ditempel di sini, gini nah, atau bisa ada yang bentuk hati, ditempel di sini, juga bisa, terserah adik-adik. Nah ya, jadi menghiasnya terserah, nanti boleh setelah itu difotokan di grup WA, oke, supaya semuanya bisa mendapat berkat dan melihat untuk kekreatifan adik-adik yang sudah Tuhan berikan. Oke, terima kasih.
untuk adik-adik yang sudah konsentrasi dan mau mendengar firman hari ini. Ayo sebelumnya kita akan menutup dalam doa ya, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini, di mana Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur sekali Tuhan ketika kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mau senantiasa dekat dengan kami. Asal kami mau berdoa Tuhan, mau dekat kepada Tuhan, mau ngobrol senantiasa. Tuhan selalu menyediakan telinga untuk mendengar doa-doa kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami mau belajar untuk rajin berdoa dan dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati untuk kami semua, anak-anak yang di sekolah minggu GKT Nazaret dan juga orang tua serta keluarga besar semua Tuhan sertai. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan kelancaran dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye. Ya, adik-adik, bagaimana firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama? Saya harap kita semua boleh menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman ya. Adik-adik jangan lupa tadi tugas yang sudah diberikan buat adik-adik kerjakan di rumah masing-masing. Jangan lupa ya untuk dikerjakan. Yuk, kita sekarang mau untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian. Bapa, terima kasih, sekaligus kita akan memberikan persembahan ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Kita akan serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti doa berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih atas segala berkat, atas segala pemeliharaan yang sudah Bapak berikan kepada kami semua selama seminggu ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Bapak tolong kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Juga Bapak, kami menyerahkan akan persembahan kami ke dalam tangan Bapa. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepada Bapa dan juga boleh berguna bagi sekolah minggu di tempat kami beribadah. Terima kasih Bapa, sekaligus kami juga berdoa dan menyerahkan untuk guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu, juga Papa dan Mama di rumah, juga saudara-saudara kami, juga negara dan bangsa kami Indonesia. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar
dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus